Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berdi Ramadhani dari Prodi Manajemen, kelas Engine 421, Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Saya akan mempresentasikan tentang materi lingkungan kerja. Materi ini diambil dari sesi kedua. Pengertian lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan dapat mengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Berikut adalah 9 faktor lingkungan kerja. Yang pertama adalah pewarnaan, kebersihan, penerangan, ventilasi udara, kebisingan, keamanan, musik, saling menghargai, dan keramahan. Hubungan lingkungan kerja dan prestasi. Lingkungan kerja yang memiliki pewarnaan, kebersihan, penerangan, ventilasi udara, keamanan, musik, dan kebisingan yang baik akan membuat suasana kerja akan menjadi lebih baik, sehingga prestasi kerja juga meningkat. Contoh penerapan lingkungan kerja. Yang pertama adalah pewarnaan ruang. Pewarnaan menggunakan warna cerah dan dinamis di ruang kerja untuk mendorong kreativitas tim. Menggunakan lampu LED 500 lux di area produksi untuk kurangi kesalahan. Yang ketiga adalah memasang sistem pendingin dengan suhu 22-24 derajat Celcius sebagai standar kenyamanan kerja. Contoh non-fisik, program apresiasi karyawan, memberikan penghargaan pada karyawan yang memiliki kinerja yang baik pada bulan tersebut untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja, menerapkan budaya growth mindset dengan sesi sharing mingguan antar tim lintas divisi, ini sebagai bentuk budaya kerja positif, dan memainkan musik instrumental ringan untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman. Dampak lingkungan kerja yang buruk akan membuat stres dan kecemasan meningkat, produktivitas menurun, turnover tinggi, gangguan kesehatan, dan loyalitas rendah. Lingkungan kerja yang baik akan membuat pegawai semangat dan termotivasi. Produktivitas meningkat, loyalitas dan retensi tinggi, kesehatan fisik dan mental terjaga. Yang terakhir adalah inovasi dan kreativitas tumbuh. Selanjutnya adalah materi kedisiplinan kerja. Materi ini diambil dari sesi ke-6 manajemen sumber daya manusia. Pengertian kedisiplinan kerja. Menurut Rifai adalah disiplin kerja merupakan komunikasi manajer kepada karyawan agar bersedia mengubah perilaku serta meningkatkan kesadaran untuk menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Menurut Hasibuan, kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesimpulannya adalah, disiplin kerja adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai peraturan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Kedisiplinan yang tinggi mendorong karyawan akan menaati aturan, menerima sanksi atas pelanggaran, dan meningkatkan produktivitas kerja. Elemen dasar proses pendisiplinan. Yang pertama adalah wewenang yang tepat. Proses pendisiplinan harus berada pada pejabat yang berwenang. Yang kedua adalah peraturan yang logis. Kedisiplinan harus sesuai keadaan dan masuk akal. Peraturan yang tidak logis justru memicu pelanggaran, dan aturan wajib dikomunikasikan kepada seluruh pekerja. Yang ketiga adalah sikap pimpinan yang adil. Pimpinan harus bersikap adil dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil suatu keputusan. Keadilan menjadi fondasi yang penting untuk tegaknya disiplin kerja. Tujuan dan indikator disiplin kerja. Tujuan yang pertama adalah mencapai sikap dan perbuatan sesuai peraturan yang berlaku, mengarahkan tingkah laku ke relasi yang harmonis, memastikan perilaku karyawan konsisten dengan aturan organisasi, meminimalkan masalah pendisiplinan di masa yang akan datang, memperbaiki perilaku karyawan secara berkelanjutan. Indikator disiplin kerja. Yang pertama adalah absensi tenaga kerja. Yang kedua adalah keterlambatan kerja. Yang ketiga adalah labor turnover. Yang keempat, sering melakukan kesalahan.
Yang kelima adalah terjadi pemogokan. Unsur dan tindakan pendisiplinan. Yang pertama adalah peraturan yang jelas dan tegas dengan sanksi yang sama bagi semua karyawan. Komunikasi aturan kepada seluruh tenaga kerja secara jelas. Penjelasan cara memenuhi aturan kerja dan tata tertib harus disosialisasikan dengan baik. Penyelidikan seksama terhadap setiap peristiwa pelanggaran. Tindakan disiplin selalu tegas bila terjadi pelanggaran. Tindakan pendisiplinan. Berikan nasihat dan pembinaan untuk kebaikan masa depan karyawan. Jika itu tidak mempan, maka lakukan dengan peringatan lisan, peringatan tertulis, pencabutan hak atau denda, dirumahkan, penurunan jabatan, atau pemecatan. Pedoman pendisiplinan yang efektif, bersifat pribadi dan rahasia. Teguran tidak boleh dilakukan di hadapan orang banyak, sehingga akan menimbulkan rasa dendam. Bersifat membangun, teguran disertai saran konstruktif agar karyawan tidak mengulangi kesalahan. Yang ketiga adalah segera dan tepat waktu. Tindakan disiplin harus dilakukan langsung oleh atasan, secara langsung, jangan menunda-nunda teguran agar lebih efektif. Waktu yang tepat, berikan pendisiplinan saat karyawan sedang berada di kantor, dan jangan berikan pendisiplinan saat karyawan sedang absen atau tidak hadir. Pastikan karyawan bisa menerima dan merespon dengan baik. Kembalikan suasana menjadi normal. Setelah pendisiplinan, pimpinan harus kembali bersikap wajar, tidak boleh terus membenci atau menghukum secara emosional. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.